Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini sudah hari kelima kita berpuasa ya. Seperti biasa, menjelang berbuka kita ngabuburit dulu ya. Nah, ini masih banyak hidangan yang belum diselesaikan. Oke, ini ada satu plastik. Ini saya kejar target ya, karena ini sebelum lebaran ya harus sudah banyak yang down ya. Oke, saya akan ambil satu. Dan masih banyak guys. Rongsokannya masih 2 plastik. Ya, ini saya ambil satu dan kita taruh di meja eksekusi. Ya, ini adalah Nokia 215 ya, kalau tidak salah. Kelihatannya sih HP-nya masih mulus ya. Kalau kita lihat dari casing, cuman ya memang nggak ada baterai. Jadi setiap saya dapat rongsokan tuh nggak pernah dapat baterainya. Ya, saya coba dengan baterai saya tekan tombol power, dia tidak ada respon ya. Nah, untuk mengetahui secara pasti, kita mesti cek dengan power supply ya. Oke, ini sudah di depan power supply, setel di 4 volt ya, lalu sambungkan kabel positif dan negatifnya. Di saat saya sambungkan, dia langsung jeglek ya, dan power supply bunyi. Itu artinya HP ini kondisi konslet penuh. Ya, setelah itu kita mengetahui ya, berarti HP ini full shot atau konslet penuh. Nah, ini saya ambilkan HP yang normal. Nah, ini HP yang normal ya. Kita akan bandingkan dengan kondisi HP yang sudah konslet penuh. Bagaimana cara ukurnya dengan multitester analog? Itu yang akan saya bahas ya. Jadi kita bandingkan dengan HP yang normal. Bagaimana sih ciri-cirinya HP itu dalam keadaan konslet penuh? Ya, saya akan ambilkan multitester dulu. Nah, ini multitester analog ya. Sobat semua yang baru ingin memulai ya boleh silakan beli. Ini mungkin harga ada 35, ada sampai 50 ya. Oke, ini saya cek ya, positif dan negatif. Bila seperti ini, dia harusnya bunyi atau bergerak jarum. Jika saya balik, di multitester jarum haram ya untuk bergerak, jadi nggak boleh bergerak. Nah, ini kategori berarti mesin dalam keadaan normal, tidak konslet. Lalu kita cek mesin yang ini. Saat positif dia normalnya harus bergerak jarumnya. Saat dibalik harusnya jangan bergerak. Tetapi HP ini jarumnya bergerak. Itu artinya konslet penuh. Nah, inilah ciri-ciri HP yang konslet penuh ya, jika kita cek dengan multitester analog. Ya, lebih pasti dan kelihatan tuh kalau kita cek dengan power supply. Saat disambung dia langsung bunyi ya. Tit, bunyinya jeglek. Itu menandakan HP konslet penuh atau full shot. Ya, ini HP sudah saya bongkar. Nah, ini kondisi mesinnya ya. Sebelum kita eksekusi, bagian mana yang konslet saya bersihkan dulu mesinnya. Jadi untuk mengatasi kasus full shot atau konslet penuh di mesin HP, solusi yang paling cepat itu gunakan baterai seperti ini. Jika kita belum punya MBR, jadi ada baterai bekas tablet, boleh. Ya, lalu baterai kita sambungkan seperti ini dengan kabel, positif di positif, negatif di negatif. Lalu kita siapkan HP-nya yang akan kita tembak ya. Kita buka dulu kaleng-kalengnya, karena nantinya kita akan suntik bagian mana yang terbakar. Biasanya dia menandakan berasap ya.
Oke, lalu kita sambungkan negatif di kuningan. Jadi untuk jalur negatif boleh di kuningan, boleh di kaleng. Jadi banyak ya untuk jalur negatifnya. Lalu yang positif untuk kita suntik. Ya, sebelum kita suntik, kasihkan dulu thinner ya, supaya kelihatan bagian mana yang terbakar. Oke, saya tempelkan. Bisa dilihat ya, ada berasap tadi. Bisa dilihat berasal dari mana. Saya tempelkan lagi. Oh, dia terbakar ya, mengeluarkan asap kayak jin keluar itu loh. Oke, sudah ketemu ya area mana yang berasap. Yang mengeluarkan asap itulah komponen yang konslet ya. Jadi simpelnya begitu. Cara mencari komponen yang short dengan MBR ataupun dengan baterai bekas. Nah, ini saya ulangi lagi, saya tambahin flux dan ternyata kapasitor ini yang konslet. Ya, setelah itu cabut kembali ya untuk baterainya. Untuk baterai ini bisa sobat semua cari di bekas baterai tablet ya, ataupun beli baterai baru tablet yang harga 35.000 atau yang 50.000 ya. Lalu bikin untuk MBR ya. Atau bila punya budget ya beli MBR itu lebih mempesona. Oke, kita cek ya dengan multitester analog. Nah, ini saat saya cek ternyata kapasitor ini memang konslet ya. Harusnya kapasitor jika kita cek itu satu punya nilai, satu tidak. Nah, ini saat saya balik juga masih jarum naik ya, jadi masih full shot. Oke, kita akan cabut tersangkanya. Kita akan buang ya. Nah, untuk pencabutan kapasitor yang besar begini bisa menggunakan solder seperti ini, ataupun bisa juga menggunakan blower. Oke, ini sudah saya cabut kapasitor yang dianggap tersangka ya. Namun belum tentu, kita cek lagi. Kalau ini ngelos berarti memang betul ini tersangkanya. Tapi ya jelas ya, karena kita sudah suntik sudah ketahuan. Oke, ini kapasitor kondisi konslet. Lalu kita cek kembali HP. Ya, saat saya balik jarum tidak bergerak ya. Itu artinya HP sudah tidak konslet. Dan ini biangnya. Ya, HP sudah kondisi normal, tidak konslet. Lalu kita bisa langsung cek ya, apakah bisa hidup. Umumnya jika HP konslet penuh, lalu tersangkanya sudah kita ketemukan, lalu kita sudah buang, biasanya langsung normal ya HP-nya. Untuk memastikan ini saya cek dengan power supply ya. Setel di setelan 4 volt ya. Jadi sambungkan untuk negatifnya itu double ya sama BSI supaya berfungsi sebagai baterai. Lalu saya tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muncul logo Nokia. Berarti beres ya. Nah, tinggal menyisakan PR. Tadi kan kita sudah cabut tersangka kapasitornya. Ini saya akan cari penggantinya di HP Nokia bangkean dengan besaran sama ya. Jadi cari saja kapasitor biasanya warna coklat dan secara fisik besarannya harus sama ya. Nah, ini sudah saya temukan, tinggal dipasang kembali di mana kita cabut tadinya. Untuk pemasangan kapasitor bisa menggunakan dengan solder ataupun dengan blower ya. Nah, ini saya pasang dengan solder saja karena untuk kapasitor besar ini lebih gampang ya untuk dengan solder masangnya. Tapi kalau kapasitornya kecil ya gunakan blower. Ya, saya akan cek dulu apakah kapasitor sudah sip. Oke, sip ya. Sudah tidak sudah tidak bergerak semua jarumnya. Itu artinya kapasitor normal, tidak short. Oke, ini sudah saya pasang
kapasitor penggantinya, lalu pasang kembali kaleng-kalengnya ya. Nah, untuk memasang kembali kalengnya bisa menggunakan blower ataupun bisa dengan teknik seperti ini ya. Solder di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini untuk di bagian tengah. Jadi untuk kasus konslet ya, itu ada beberapa kategori konsletnya. Ada yang konslet penuh, ada yang konslet sebelum ditekan power, ada yang setelah ditekan power, itu banyak ya. Dan saya pernah membahasnya. Bila yang belum paham boleh cek di video saya berapa tahun yang lalu ya, saya pernah bahas. Oke, ini sudah kita pasang kembali dan kita akan cek ulang ya. Apakah dia bisa nampil ke menu? Alhamdulillah bisa ya. Jadi kita akan cek beberapa tombolnya. Nah, ini saya casingnya tidak ada ya, jadi nggak punya casingnya. Jadi kayaknya ini casingnya masih original bawaan. Saya hanya bersihkan dan saya lihat juga masih mulus ya. Ya mungkin hanya lecet pemakaian saja. Oke, saya akan matikan dulu. Kita akan cek dengan kartu ya. Oke, pasang kembali baut-bautnya karena sudah dipastikan dia nampil ke menu. Dan untuk HP seperti ini masih laku ya. Kalau dijual di tempat saya itu sekitar 200 hingga 2,5. Jadi tempat saya itu kalau HP-HP jadul Nokia seperti ini banyak yang mencari ya. Oke, saya sudah masukkan kartu. Kita akan cek apakah keluar sinyal ataukah baca kartu. Ya, itu kelihatan ya. Jadi baca kartu, alhamdulillah muncul Indosat Ooredoo ya. Jadi muncul sinyal penuh. Mantap lah. Lalu saya coba cas. Ya, sedang mengisi. Lalu tombol semua saya coba. Oke ya, tombol berfungsi. Oke, saya akan coba apa lagi nih. Untuk data-data musik juga tidak ada ya, karena ini internalnya kecil sekali. Oke, kita lihat ya, ini pesannya ini tahun 2018. Berarti ya masih setahun lebih ya. Ya, jadi HP-nya siap untuk dipajang. Alhamdulillah untuk hari ini ya. Ya, ini saya coba nada dering. Mudah-mudahan nyala. Oke, nada dering terdengar ya. Ya, ini identik sekali ya sama Nokia. Oke, nada dering berfungsi. Lalu coba kamera lah. Kamera masih berfungsi ya. Masih oke kamera. Kayaknya ini sudah ready ya, sudah siap untuk dipajang. Itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, kita ngintip dulu. Ini udah puasa hari kelima ya. Dan sudah 5 biji sudah siap dipajang. Alhamdulillah. Ayo dibeli. Alhamdulillahirabbil alamin.